Hai guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau internet itu bukan cuma tempat ngobrol, akan tetapi udah kayak dunia paralel? Nah, kalau relatable, jangan skip videonya sampai akhir ya, karena hari ini aku akan mereview jurnal terkait cyber community, cyber culture, arsitektur sosial masyarakat modern karya Hendy Prasetyo, dosen komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Jadi, pada jurnal ini itu membahas terkait bagaimana internet melahirkan ruang sosial baru yang disebut dengan cyberspace. Nah, pada awalnya, cyberspace ini tidak datang dari dunia ilmiah, melainkan berasal dari imajinasi manusia atau fantasi manusia. Sebenarnya, lebih tepatnya, istilah cyberspace ini dikenal melalui novel fiksi ilmiah karya William Gibson yang membayangkan tentang dunia alternatif, tempat manusia dapat masuk ke dalam jaringan digital dan juga hidup dalam realitas lain, seperti fantasi tentang ruang tanpa batas, kemudian tanpa tubuh, dan juga tanpa aturan fisik di dalamnya. Yang kemudian berkembang menjadi gagasan tentang hyperreality, yaitu sebuah dunia buatan yang berasal dari imajinasi manusia. Dan ketika teknologi komputer mengalami perkembangan pesat, terutama pada jaringan global, akhirnya fantasi ini menjadi nyata, yang akhirnya teknologinya memungkinkan manusia untuk menciptakan ruang baru yang bukan sekedar hayalan lagi, melainkan tempat interaksi sosial berlangsung secara aktif. Nah, disinilah istilah Computer Mediated Communication atau CMC itu muncul. CMC adalah proses komunikasi yang dimediasi oleh sistem komputer. Jadi lewat CMC ini, interaksi itu tidak lagi terbatas oleh waktu ataupun tempat. Jadi seseorang bisa berinteraksi secara one-to-one, one-to-many, many-to-many, tanpa bertemu secara langsung. Nah, dalam proses ini, seseorang itu bisa dibuat seakan meninggalkan tubuhnya, kemudian berinteraksi sebagai representasi digital mereka, entah melalui teks, gambar, simbol, ataupun identitas yang mereka pilih. Seperti itu. Interaksi yang berulang dan berkelanjutan melalui CMC akan menghasilkan ruang sosial baru yang disebut dengan cyberspace, yaitu ruang mental, ruang simbolik, atau ruang komunikasi yang hidup di dalam komputer. Nah, di ruang ini kita tidak akan hanya bertukar pesan, akan tetapi kita juga bisa membangun koneksi, hubungan, berteman, saling membantu, berdiskusi, dan lain-lain. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya cyberspace itu menjadi representasi bentuk ruang publik modern. Seperti itu. Ketika interaksi ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan terbentuklah komunitas. Atau dalam konteks ini, itu disebut dengan cyber community. Dengan istilah lain yang kita kenal yaitu komunitas maya. Dalam kelompok ini, itu tidak memerlukan kedekatan geografis ataupun tatap muka. Yang diperlukan hanya keterlibatan, kedekatan emosional, kemudian kepentingan yang sama, ataupun percakapan yang berkelanjutan. Karena anggota dalam komunitas ini itu cenderung merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut, atau dalam istilahnya kita sebut dengan sense of community, yaitu merasakan memberi pengaruh dan dipengaruhi, kemudian memberikan dukungan dan juga berbagi pengalaman ataupun emosi yang sama. Kemudian, dari komunitas maya atau cyber community inilah akhirnya akan memunculkan cyber culture, yaitu budaya yang hidup, diciptakan, dan dipertahankan oleh para pengguna di dunia maya. Jadi, cyber culture itu muncul karena dalam interaksi manusia akan selalu menciptakan pemaknaan yang sama, entah itu dari bahasa, simbol, aturan, norma, atau bahkan cara berperilaku. Ini artinya cyber culture itu tidak muncul secara teknis ataupun otomatis, melainkan dari proses sosial yang dijalankan oleh para pengguna di dunia maya. Setiap interaksi dalam CMC ini lama-kelamaan akhirnya akan memunculkan pola yang kemudian menjadi norma, dan pada akhirnya akan menjadi semacam institusi sosial dalam dunia maya. Norma ini berfungsi untuk menjadi kontrol sosial yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam komunitas tersebut. Nah, inilah yang menjadikan budaya maya itu sangat beragam, tergantung jenis kelompoknya. Karena dalam setiap komunitas itu memiliki cara komunikasi, bahasa, nilai, aturan yang unik dan berbeda-beda. Untuk memahami teknologi dan juga pengguna, maka dalam jurnal ini itu menggunakan perspektif teori Anthony Giddens. Perspektif
teori strukturisasi Anthony Giddens. Jadi Giddens itu menjelaskan bahwasanya struktur dan juga tindakan selalu berpengaruh secara dua arah. Nah, di sini teknologi itu berperan sebagai struktur, sedangkan pengguna itu sebagai bentuk tindakannya. Artinya, teknologi itu berperan untuk membatasi dan juga memfasilitasi tindakan manusia, sedangkan manusia itu memiliki pengaruh dan juga peluang untuk menentukan makna teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka. Maksudnya di sini yaitu teknologi itu bukan penentu utama, melainkan manusia yang membentuk budaya, kemudian makna, dan juga praktik komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu, cyberspace dan cyberculture tidak bisa dimaknai hanya sebagai produk teknologi, melainkan sebagai hasil dari interaksi sosial, konstruksi sosial, dan juga proses budaya yang diproduksi dan direproduksi oleh para penggunanya. Jadi, cyberspace itu tidak bisa dianggap hanya sebagai ruang digital, akan tetapi sebagai ruang hidup yang dihasilkan oleh manusia melalui bahasa, simbol, kebiasaan, atau hubungan sosial. Dengan melihat cyberspace sebagai ruang yang hidup dari interaksi dan juga makna, maka role player akan menjadi contoh yang sangat kasat mata. Supaya lebih jelas terkait teori dalam jurnal ini, relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, maka ini adalah gambaran terkait role player dan juga praktik-praktik yang terjadi di dalamnya. RP atau role player adalah aktivitas di mana individu memerankan identitas, karakter, atau tokoh tertentu di ruang digital. Biasanya dilakukan melalui platform seperti Telegram, Twitter, atau aplikasi pesan lainnya. Nah, dalam RP, pengguna itu bisa menciptakan identitas alternatif atau memerankan sesuatu yang mereka inginkan, seperti kayak menjadi figur publik, karakter fiksi, ataupun idol. Nah, RP itu berfungsi sebagai ruang ekspresif dan kreatif di mana pengguna membangun dunia, hubungan, dan juga interaksi berbasis teks. Aktivitas ini tidak hanya sekedar hiburan atau permainan peran, tetapi juga membentuk komunitas dengan aturan, norma, dan budaya komunikasi tersendiri, seperti gaya bahasa tertentu, format penulisan roleplay, istilah khusus, hingga etika interaksi ketika mereka itu sedang memerankan karakter atau berada di luar karakter yang diperankan. Nah, biasanya ini itu dikenal dengan istilah IC, in character, dan juga OOC, out of character. Dari fenomena RP ini menunjukkan bagaimana pengguna cyberspace membangun realitas alternatif yang hidup melalui interaksi simbolik. RP menjadi contoh nyata bagaimana teknologi memungkinkan manusia menciptakan dunia paralel, menjalankan peran tertentu dan membentuk budaya baru yang berbeda dari kehidupan fisiknya.